saya akan memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi ikon menu di Microsoft Word. Oke, langsung saja ke menu File. Merupakan menu bar pertama yang teman-teman gunakan untuk beberapa perintah dasar seperti opsi untuk membuat, menyimpan, mencetak, dan opsi pengaturan dokumen lainnya. Oke, di sini kita sudah berada di menu File. Kita akan membahas ikon-ikon yang ada di menu File. Di sini ada New untuk membuat lembar kerja baru. Selanjutnya ada Open untuk membuka file dokumen yang sebelumnya sudah tersimpan. Di sini file-file yang sudah tersimpan. Lanjut ke Info. Di sini berfungsi untuk informasi mengenai dokumen yang sedang dikerjakan atau dibuka. Selanjutnya ada Save dan Save As. Untuk save itu sendiri di sini untuk menyimpan dokumen Word yang telah disimpan sebelumnya. Sedangkan untuk save as di sini untuk menyimpan dokumen baru. Lanjut untuk share di sini untuk membagi dokumen dengan pengguna lain. Teman-teman dapat berbagi melalui email, mempresentasikan secara online maupun mengepost ke blog. Ada ekspor di sini untuk mengekspor dokumen ke jenis file lainnya, umumnya ke bentuk PDF atau SPS. Close di sini untuk menutup lembar kerja Microsoft Word. Ada account di sini berfungsi untuk membuka informasi mengenai akun pengguna dan produk Microsoft Word yang digunakan. Di sini bisa kita lihat untuk Microsoft Word yang saya gunakan itu adalah Microsoft Word 2016. Selanjutnya ada feedback. Di sini berfungsi untuk memberikan umpan balik kepada program atau Microsoft Word support. Terakhir ada option. Berfungsi untuk melihat pilihan atau opsi pengaturan di Microsoft Word. Oke, itulah untuk ikon yang ada di menu file. Selanjutnya kita ke menu home. Pada menu home dapat ribbon group yang berisi beberapa ikon dengan ragam fungsinya seperti untuk menyalin, menempel, mengatur performantan teks dan paragraf, mengubah gaya font, dan melakukan editing. Bagian menu ada clipboard, termasuk ribbon group yang berisi berbagai ikon yang berfungsi umum untuk menyalin, menempel, memindah elemen, dan format painter. Di bagian sini ada paste, memiliki fungsi untuk menempelkan teks atau objek hasil copy atau cut ke lembar kerja. Cut memotong untuk memindahkan teks atau objek, copy menyalin, mengcopy teks atau objek, format painter menyalin format halaman untuk digunakan di halaman lain. Lanjut ke ikon menu font, termasuk ribbon group yang terdiri atas berbagai ikon untuk mengatur font, mulai dari jenis, ukuran, warna, efek, dan lain-lainnya. Di font itu sendiri terdiri dari font. Untuk memilih jenis dan gaya font sesuai nama yang telah tersedia. Di sini biasanya untuk di font itu sendiri kita menggunakan penulisan untuk Times New Roman seperti ini. Times New Roman. Lanjut di bagian sini ada font size, dimana untuk mengatur ukuran font sesuai ukuran yang teman-teman inginkan. Seperti ini. Lanjut ke bold, berfungsi untuk membuat font tebal pada huruf. Selanjutnya italic, berfungsi untuk font miring pada huruf.
Lanjut, underline berfungsi untuk memberikan garis bawah pada teks atau huruf. Lanjut, untuk strike through di sini untuk memberikan efek coretan pada teks. Seperti ini. Oke, kita lanjut di bagian subscript dan superscript. Di bagian sini biasanya kita gunakan untuk berpangkatan mau pangkat atas, dan bisa juga kita gunakan di pangkat bawah. Apabila teman-teman membuat format pangkat berada di bawah, klik subscript seperti ini. Lalu apabila teman-teman membuat format pangkat berada di atas, klik superscript seperti ini. Oke, lanjut untuk di bagian teks efek and tipografi. Ini berfungsi untuk membuat atau mengubah teks dengan berbagai pilihan efek. Kita bisa pilih efeknya, mau efek yang mana. Akan muncul seperti ini kalau sudah memilih. Lanjut di teks highlight color, di mana di sini untuk memberikan semacam efek stabilo berwarna pada teks. Lanjut ada font color untuk memberikan maupun mengubah warna pada teks. Bisa lihat kan teman-teman? Oke, sebelum lanjut yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu ya. Oke, lanjut untuk di bagian changes. Di sini berfungsi untuk mengubah dan menyesuaikan penggunaan huruf kapital pada teks. Ada sentence case di sini, kalau kita klik dia tidak ada perubahan. Lanjut ada lowercase, semua huruf kecil. Lanjut untuk uppercase, semua huruf kapital. Untuk capitalize as word, di sini mengubah semua awalan kata menjadi kapital. Oke, lanjut di bagian clear all formatting. Di sini untuk menghapus format pengaturan yang telah diterapkan pada teks. Seperti ini. Oke, kita lanjut di bagian increase font size. Berfungsi untuk menambah atau memperbesar ukuran huruf. Ada decrease font size untuk mengurangi atau memperkecil ukuran huruf. Ini untuk memperbesar. Oke, untuk di bagian font sudah selesai. Lanjut kita ke bagian paragraf. Di paragraf ini yaitu bagian ribbon yang berisi kumpulan fungsi ikon untuk mengatur, menyesuaikan paragraf di lembar kerja Microsoft Word. Ada bagiannya itu bullet. Di sini untuk menambahkan daftar penandaan atau format listing dengan berbagai bentuk pilihan tanda. Kita bisa memilih tanda-tandanya. Di sini ada titik. Jadi teman-teman bisa memilih tanda apa saja di sini. Lanjut ke numbering. Berfungsi untuk menambahkan urutan penomoran secara otomatis. Jadi kita bisa menambahkan di sini penomoran secara otomatis. Lanjut ada multi level list. Berfungsi untuk membuat daftar multi level dengan beberapa pilihan gaya penomoran seperti ini. Tinggal teman-teman pilih yang mana. Oke, kita lanjut lagi di bagian yang ini. Align left untuk mengatur teks menjadi rata kiri. Center alignment untuk mengatur teks menjadi rata tengah. Align right untuk mengatur peralatan teks menjadi rata kanan. Just V untuk membuat rata kiri kanan. Oke, lanjut di line and paragraph spacing untuk melakukan pengaturan jarak spasi antara baris dalam sebuah paragraf. Jadi kita bisa atur spasinya. Lanjut di decrease indent untuk mengatur penggeseran paragraf di bagian kiri. Increase indent untuk mengatur penggeseran paragraf di bagian kanan. Sort untuk mengatur penyortiran teks atau numerik pada dokumen seperti mengurutkan tabel, tanggal, paragraf, dan lain-lainnya. Show atau hide tombol untuk mengaktifkan dan menonaktifkan karakter tersembunyi seperti sasi, penanda, paragraf, atau tanda tab.
Shading di sini berfungsi untuk membuat dan mengubah warna latar belakang pada teks. Jadi di sini kita bisa merubah latar belakang dari teks tersebut. Lanjut di border untuk menambahkan garis tepi atau border pada teks yang telah dipilih seperti yang bisa kita pilih di sini. Top border, left border, right border, all border, dan lain-lainnya. Lanjut ke style, di mana style ini merupakan ribbon group yang berisi sekumpulan karakteristik performatan yang telah disetting sebelumnya untuk diterapkan ke teks, tabel, dan daftar di lembar kerja dengan mengubah tampilannya dengan cepat. Jadi di style ini sendiri memiliki banyak sekali yang bisa kita terapkan untuk mengubah tampilannya dengan cepat. Oke, kita lanjut di ribbon group editing, di mana ribbon editing ini berisi beberapa fungsi ikon untuk melakukan editing untuk membuat perubahan pada teks sebuah dokumen. Di editing ada fin, ikon ini digunakan untuk melakukan pencarian kata tertentu pada sebuah dokumen. Lanjut ada replace, di mana ikon ini berfungsi untuk menemukan kata tertentu untuk menggantikan dengan kata lain. Lanjut di select, ikon ini digunakan untuk memiliki atau memblok suatu teks dalam dokumen.